amma ba'd. Saudara-saudara mukhtaromin, para alim, para ulama sesepuh ini sepuh yang menika panggilan wabil khusus sedaya jajaran MBJNU ugi Yai Rais kali Yai Mudir Jatman Walayu ugi sedaya akhina billah wa ikhwan billah para koordinator lajnah Jatman Idarah Kabupaten Kecamatan Walayu lan sedaya ingkang rawuh para musyawirin ingkang sedaya kehormatan rahmatipun Allah. Alhamdulillah wa syukurillah mugia rembak ing dalem musyawarah kerja Jatman Idarah Sa'afiyah menika Allah paring lancar ugi sukses ugi Allah paring ridho lan mahabbah dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedaya mawon kita ingkang rebab mugia ngungaken dhateng Habibillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para musyawirin ingkang kawula hormati, kawula selaku saking pimpinan sidang ing siang menika saderenge dilanjutaken sidang pleno kalih nggih menika para lajnah kawula suwun arahanipun ingkang singkat padat jelas kalian panjenenganipun akhina billah Bapak Muhammad Hatta selaku mudir Jatman Walayu wekdal kawula sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu syarrul masyiatillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin kita muhtaramin, para alim, para asatid, dan segenap masyayikh ingkang sangat-sangat kawula muliakan dan kawula taati, khusus dumateng segenap pengurus Idarah Husniyah Walayu. Yang kedua, yang terhormat dan kami banggakan kepada panitia Musker Idarah Sa'afiyah Kecamatan Walayu yang luar biasa. Mereka telah meluangkan waktunya, keikhlasannya untuk mempersiapkan acara yang kita tunggu-tunggu ini. Mudah-mudahan segala jeripayahnya, keikhlasannya benar-benar mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Serta hadirin segenap para kiai Idarah Sa'afiyah se-Kecamatan Walayu, baik dari Mudir Idarah Sa'afiyah maupun dari Kiai Rais Idarah Sa'afiyah se-Kecamatan Walayu yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang ini kita semua bisa bersama-sama hadir untuk melaksanakan musyawarah kerja Idarah Sa'afiyah se-Kecamatan Walayu dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah kita yang hadir dari Idarah Sa'afiyah ini insya Allah hampir 80%. Adapun yang tidak hadir insya Allah karena memang betul-betul ada udur, seperti yang dari Walayu tadi secara langsung SMS saya, mohon maaf tidak hadir karena memang betul-betul hari ini jam ini ada aktivitas berupa mendampingi pernikahan, sehingga tidak bisa hadir. Dan udur-udur yang lain yang juga insya Allah bagi saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir dari Idarah Sa'afiyah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim. Hadirin segenap peserta Musker Idarah Sa'afiyah yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan kita pada siang ini adalah musyawarah kerja. Musyawarah kerja Idarah Sa'afiyah Kecamatan Walayu. Kegiatan ini adalah bukan sekedar
sebagai kegiatan organisasi, tapi lebih jauh lagi adalah kegiatan ikhtiar kita untuk mencari apa saja format khidmah kita untuk kemajuan atau untuk kemaslahatan yang lebih besar untuk umat, terutama dalam hal untuk menjaga ukhuwah ruhiyah, dalam menjaga persatuan di antara para pengamal-pengamal thariqah yang ada di Kecamatan Menayu. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya Jatman ini adalah bukan thariqah, melainkan sebagai wadah bagi pengamal-pengamal thariqah. Sehingga aktivitas yang dilakukan oleh Jatman, keorganisasian baik mulai dari Idarah Husniyah, Idarah Sa'fiyah sampai Husniyah dan seterusnya, aktivitasnya adalah bagian organisasi, bagian edukasi, bagian upaya bagaimana untuk menyatukan ukhuwah ruhiyah dari para pengamal-pengamal thariqah. Adapun aktivitas yang berupa suruh, yang berupa spiritual, ini adalah urusan dari masing-masing thariqah di bawah mursyidnya masing-masing. Oleh karena itu kehadiran kita pada kesempatan yang sangat mulia ini adalah bagaimana kita dalam rangka untuk menghormat, menyatukan para pengamal-pengamal thariqah dalam sebuah ukhuwah ruhiyah ini dalam sebuah kegiatan yang insya Allah nanti akan kita sepakati, alhamdulillah, oleh panitia, oleh Idarah Husniyah dan para panitia pelaksanaan musker. Ada rekomendasi beberapa program-program kerja, rekomendasi yang sudah dipersiapkan untuk semua lajnah, mulai dari lajnah istighosah dakwah tasawuf thariqah, lajnah bahasa masyarakat sufiyah, lajnah pelatihan dan kaderisasi, dan lajnah keumatan generasi muda ahli thariqah. Alhamdulillah, masing-masing lajnah ini sudah kita rekomendasikan berbagai program yang siang ini marilah kita satukan persepsi, kemudian kita carikan waktu kapan pelaksanaan dan bagaimana teknisnya. Inilah yang paling utama untuk kita musyawarahkan pada kesempatan ini, sehingga melangkah pada kapan pelaksanaan itu dilaksanakan, teknisnya bagaimana, sehingga guyonannya kegiatan musker ini adalah musker tapi rasa raker. Ya, musker tapi rasa raker, bukan hanya berkaitan dengan sosialisasi, rekomendasi beberapa program dari masing-masing lajnah, tapi juga kita nanti akan sepakati yang akan dipimpin oleh para koordinator masing-masing lajnah. Alhamdulillah mereka sudah hadir di hadapan kita semua secara estafet. Nanti diawali lajnah istighosah, lanjut berikutnya sampai lajnah keumatan. Mudah-mudahan kegiatan musker ini bisa berjalan dengan lancar, dengan sukses, dan banyak manfaat dan barokah yang kita peroleh. Mohon kepada semua peserta untuk bisa mengikuti kegiatan musker ini dengan penuh kesungguhan, penuh keikhlasan, karena program yang kita musyawarahkan ini adalah program yang insya Allah dalam rangka untuk bagaimana menjadikan Jatman sebagai organisasi yang hak bisa mengalahkan organisasi yang batil. Karena sesungguhnya begini, ada satu makalah, al-batil binidomin yang dibul hakko bilang nidomin. Sebuah organisasi yang batil tapi terorganisasi dengan bagus, itu akan bisa mengalahkan organisasi yang baik tapi tidak terorganisasi dengan baik. Kita tahu bahwa banyak organisasi yang tidak baik, yang koordinasinya luar biasa. Nah, ini kalau kita yang berupa organisasi yang baik berupa Jatman, apalagi kalau kita tidak benar-benar menyusun sebuah program yang baik untuk kemaslahatan umat, kita pasti akan tergeser oleh organisasi yang tidak baik yang terorganisir dengan baik.
Oleh karena itu sekali lagi mohon pada para peserta, mohon keikhlasannya, kesungguhannya, kekhusyuannya untuk benar-benar bisa mengawal rekomendasi program-program ini sekaligus bisa menyepakati dengan baik. Harapannya mudah-mudahan awal hingga akhir bisa berjalan dengan lancar. Amin. Saya kira cukup sambutan dari saya, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk melanjutkan acara selanjutnya, yakni pemaparan dari Lajnah Istighosah Dakwah Tasawuf dan Thariqah, yang mana akan dibacakan oleh Abah Haji Surowijoyo dan Haji Nuril Mustafa. Wekdal Pangulo Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas waktu yang diberikan pada saya sebagai sekretaris dan Lajnah Istighosah Dakwah Tasawuf dan Thariqah. Sebagai sekretaris saya akan memberikan keputusannya atau paparannya kepada pimpinan kami, yaitu Bapak Surowijoyo. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kula hormati Bapak Pimpinan Sidang beserta pengurus Husniyah Biji Wonayu, ingkang kula hormati sedaya musyawirin dari masing-masing ranting Saafiyah, dumateng para tamu undangan yang sangat berbahagia. Pertama-tama monggo kula nyuwun tansah mematkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa ing saat menika kula nyuwun pinaringan rahmatipun berupa kesehatan sekaligus kesempatan sehingga kula nyuwun saged ngrawuhi menika undanganipun pengurus utawi panitia saking Husniyah Catman Husniyah Wonayu untuk melaksanakan musker di gedung MBC Wonayu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nomor kali ini pun selawat ubi salam mugi-mugi mau tetap tercurahkan dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keranten beliau yang sampun maringi pinten-pinten uswah ingkang sae dhateng umatipun, sehingga kula jenengan sedaya sebagai umatipun saged merapi pundi perkawis ingkang leres lan pundi perkawis ingkang salah, yakni saking syarat-syarat ajaran agama Islam. Dumateng musyawirin kula nyuwun izin pindah ke kula damel bahasa ngeten iki mawon ya. Basa campuran nggih Jawa enten bahasa Indonesia. Langsung kemawon pokok dimain sing ajeng supados boten tamu kepada musyawirin kula suwun mangke wonten kesepakatan ingkang jelas dari Lajnah Istighosah Dakwah Tasawuf dan Thariqah. Nggih menika kula bagian Lajnah niku wau Istighosah. Langsung mawon kula bacakan program yang pertama. Kula kinten sedaya sampun maos soal depan kita. Nomor setunggal nggih menika majelis zikir dan wirid bersama. Niki kula tawaraken teng jenengan diselesaikan per poin nopo diselesaikan 4 poin niki. Monggo. Kalau diselesaikan 1 per poin, nomor 1 diselesaikan, nomor 2 dan seterusnya, atau saya bacakan nanti kita sepakati di bersama-sama. Terus nanti per poin nomor dibaca semua 4 poin ini dalam baca mawon ya.
Alhamdulillah. Nomor setunggal yang menika majelis zikir wirid dan bersama berupa manakib, rotib, hizib dan lain-lain. Nomor kali program tasawuf merupakan menika kajian kitab Al-Hikam atau Ihya Ulumuddin dan lain-lain sebagainya. Nomor 3 gerakan zikir keliling kampung bergilir dari rumah ke rumah atau dari musola ke musola ke tempat ibadah yang ada di lingkungan masing-masing. Nomor sekawan nggih menika mujahadah dan istighosah untuk problem sosial. Misalnya ada kemarau panjang, kita minta hujan. Kemudian ada musibah COVID warga. Musibah COVID warga ini kemungkinan ya. Nah, apa nih kados kesurupan ngoten niku. Karena panjenengan sepakat saya bacakan mawon. Kula namun akan lagi nggih pelaksanaannya. Pelaksanaannya niki walaupun ada 4 poin dikerjakan cukup 1 malam sekali kegiatan. Iki insyaallah saged. Insyaallah saged. Sebab niki berkaitan contoh majelis zikir wirid bersama. Kalau kita gabung dengan mujahadah istighosah kan hampir sama. Tinggal di mana perbedaannya mujahadah dan zikir. Mboten mawon kula rasa. Pelaksanaannya terus pundi niki dilaksanakan setahun sekali nopo satu musker satu periode saja sekali mawon nopo per bulan nopo per minggu. Buat kesepakatannya dengan supaya dicatat maka bisa dilaksanakan di saabia ranting masing-masing. Saya harapkan barangkali ngeten dalam 1 poin ini bisa dilaksanakan rumiyin, misalnya hanya di wirid bersama kemauan dilaksanakan kemauan riyin. Kemudian bulan depan atau sudah berjalan 3 bulan 2 bulan ditambah lagi sehingga 4 poin ini bisa dilaksanakan semua dalam masa kerja kita. Masa kerja kita ini yang betul salah sampai 2029. Terus iya. 3 tahun. Oh cuma 3 tahun ya. 28 berarti ya, sampai 2028. Soalnya kita Bahnon, kita mengikuti aturan yang ada di Bahnon juga. Terus budi dilaksanakan per bulan, nopo per minggu, nopo per hari, nopo hanya sekali mawon selama 3 tahun. 1 bulan sekali ya. Dilaksanakan tolong Pak Sekretaris tulis dilaksanakan 1 bulan sekali. Nggih semua poin. Saya kanan sing Nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masalah program bisa terkait dengan uang program. Jadi itu ada materi pikir, pengajian, dan pikir itu jadi 1, kita ada yang 1. Mohon maaf, 4 poin ini dijadikan 2 poin. Caranya 1 sampai 3 bisa bersamaan. Nanti istighosah, setelah istighosah diisi pengajian. Kalau masa yang nomor 4 mujahadah istighosah untuk problem sosial itu sendiri. Karena waktunya kan tidak menentu. Jadi kalau ada itu masalah bencana seterusnya, kita kontak semua idaroh sahabiah, kita bertemu di kantor di mana kita mengadakan zikir bersama. Itu usulan saya 4 tadi 2 poin. Selanjutnya di sini kalau saya ini menimbang-nimbang zikir diadakan 1 bulan sekali. Tidak cuma di kampung mungkin banyak kegiatan. Bagaimana ya semua sekecamatan ini kita kumpul seperti banom-banom yang lain. Sekarang ada isyari 1 bulan, ada isyari kubro. Dalam pusat pun dalam MPC juga ada Lailatul Istimewa.
Kalau kita menumbuhkan di situ, insya Allah di situ spiritual kita akan tumbuh. Kalau nak ngobati hati sak telung pisan gimana? Nih klub memang ya abot kalau kita pengurusnya di situ gerakan tepat, insya Allah KPK mau cari pimpinan nih. Nah, ibarat di situ ranting semangat, insya Allah kumpul-kumpul bisa terjadi karena besok cari ya Allah alam. Di situ saya mohon dari saya ini usul saya kok mohon enggak, usul saya 4 poin dijadikan 2 poin karena lain ini antara musibah dan seterusnya. Yang kedua digilir per desa sekecamatan dalam rangka 1 bulan sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, usulan sangat baik. Memang kalau tunggu-tunggu, nek kalau langsung kalau ceplosno niki bersendiri-sendiri boten neco. Nah karanten niki wong dijabaraken kalian Bapak sinten diperkenalkan Supi namanya. Sering kepanggil, sering ketemu setiap Raidul Istiqlal. Ya Rois, Pak Faiz ya. Ya Faiz. Dalam Ahmad Faiz. Ahmad, ngapunten. Simangin angin apa alamat itu. Terus Bapak Ahmad Faiz. Berarti selitune Bapak Nabi wonten malih. Cekap ya. Kula sangat sepakat dengan usulannya Bapak Mahfud Faiz dilaksanakan sebulan sekali tapi dalam 1 sampai 3 poin karena ini berkaitan bersamaan dan seperti panon-panon yang lain. Memang harapan kula wonten, cuman kalau kula akan langsung 1 bulan sekali, terus yang lain-lain gimana? Nah, kalaupun pas berarti di sini kita catat pelaksanaannya sebulan sekali, kita usahakan bersama-sama. Kalau bergerak di ranting nanti terserah rantingnya masing-masing. Tapi saya sebut dengan sangat pilih ranting mau ngawotenaken kegiatan niki istighosah dalam rangka dakwah dan tasawuf. Kalau nyebut tolong diinformasikan kepada Gemiu Zaman Husnia. Nanti di situ kemungkinan yang rahwo para kiai dan nanti bisa memberikan rujakan-rujakan yang ada di kegiatan itu. Oke, pelaksanaannya 1 bulan sekali tolong dicatat. Oke. Bergilir keliling atau sanu atau yang lain-lain atau Ansor, Ibnu dan sebagainya, muslimat juga ada kegiatan tiap bulan sekali sama kita. Okay. Yang nomor 4 ini kondisional melihat keadaan Pak. Kita menulis kondisional. Okay. Terus keterangannya yaitu bila ranting mengadakan sendiri, tolong dikasih tahu Husnia Jabar Walayu. Kalau itu cekap ya, soalnya nopo kalau waktu sontek cepet tak rampung yang mati katanya. Buat kalau kita menawi sabun cekap, kalau cepatin matur nuwun sangat datang musyawirin sedaya dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, monggo diserahkan datang mudir ingkang sedaya musyawirin. Beri aplaus buat nopo-nopo gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelum diserahkan biar ada jalan, ada realisasi. Langsung di situ dijadwal. Kabur jadwal pelaksanaan di mana, desa mana, waktunya jam berapa ini nanti bisa apa? Biar nanti kan nggak programnya nantinya langsung dilaksanakan di saya. Terima kasih. Yang penting di sini sudah ada keputusan per bulan sekali. Nanti sama seperti Rote Jetima kita pemberitahuan kepada Sahabia di ranting-ranting. Untuk yang pertama kali mungkin kita berikan undangan setiap Sahabia ranting-ranting masing-masing. Jadi di sini sudah terjelas 1 bulan sekali kita juga melaksanakan Pak.
Nah, tapi saya harapkan di saat di ranting masing-masing itu juga mengadakan kegiatan itu. Dan kalau ada kegiatan, tolong sampean melapor ke ini Jatman Gusnia, khususnya pada ketua Pak Muntir, atau nanti di Lajnah Istighosah misalnya di bidang ini mungkin bisa lapor kepada saya dan saya sampaikan kepada Yai Muntir. Ngaten ya. Pun iki sampai tulis niki kurang bila ranting mengadakan untuk pas betul pun nggih. Oke, monggo diserahkan datang Yai Mutir. Mriki mau ada kediri mah. Milihnya ajeng. Cuman monggo. Tengah ajeng. Oh, tengah ajeng. Gambar ya kan. Oke, monggo. Ya, sambung ya. Cuma tengah aja nggak salah. Iya. Dengan benar ini kalau Boleh sampai mandap ya? Monggo pripun? Sami mandhape napa? Mriki mawon nggih. Monggo beri aplaus kepada Yai Surawijaya kalian Haji Nuril Mustafa. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Pak Suryadi, apa jenengan? Tak ketinggal, bukan ketinggal. Ini Ya, alhamdulillah kita lanjutkan. Itu tadi sakit double contoh untuk labnya selanjutnya untuk menjelaskan dan untuk penyerahan daripada laporan yang sudah dilaporkan ke musyawirin. Selanjutnya yakni dari Lajnah Mubahasah Masail Sufiyah panjenenganipun Al-Ustaz Albi Al-Majidi MPDI Abdul Aziz S.Sosti, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Waktu yang diberikan kepada kami ucapkan kepada peserta musyawarah kerja Jatman Idarah Syafiyah Kecamatan Wonoayu, tanpa terkecuali kesemuanya saja yang kami hormati. Kami selaku Sekretaris Lajnah Mubahasah Masail Sufiyah akan menyampaikan beberapa kajian ilmiah dan diskusi masalah tasawuf. Insyaallah dalam hal ini akan disampaikan oleh Gus Albi Al-Majidi MPD. Kepada Gus Albi Al-Majidi MPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Yang kami hormati segenap jajaran Ifadiyah Husniah Jatman Wonoayu, yang kami hormati segenap pimpinan sidang musyawarah kerja Sa'afiyah se-Kecamatan Wonoayu, para kiai, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung kemawon di tabel yang berikutnya panjenengan sampun maos insyaallah sami pun memegang lembaran terkait dengan program yang ada di Lajnah Mubahasah Masail Sufiyah. Perlu kami tekankan bahwa kemudian apa yang tertulis ini nanti merupakan kesepakatan dan menjadi bagian komitmen untuk kemudian dilaksanakan dengan tanda kutip di masing-masing ranting. Keranten namanya musyawarah kerja Sa'afiyah. Tetapi kembali lagi pada persoalan
yang menurut kita masih belum menuju ke ideal. Artinya jika harusnya masing-masing Sa'afiyah itu harus melaksanakan secara mandiri kegiatan ini nantinya, tetapi nanti di sini Ranten niki kita sudah mewadahi dari awal kegiatan Musker ini, maka nanti bisa secara bergiliran atau mungkin kita sepahamkan untuk kemudian waktu pelaksanaan pun ingkang pundi ini nanti merupakan bagian dari program kerja Sa'afiyah, meskipun nanti misalipun dikerjakan di panitianipun atau pelaksananipun ranting Simo Angin kali Simo Ketawa, maka akan diikuti oleh Sa'afiyah yang lain di Kecamatan Wonoayu. Tidak lebih sama dengan masih pulang Banten, disami dengan yang tadi dibahas di awal. Nah, langsung masuk pada pokok permasalahan. Memiliki yang kita diskusikan adalah program yang pertama, forum Bahsul Masail tentang isu tasawuf dengan contoh memiliki bid'ah dan amaliyah dzikir versus amaliyah dzikir. Nah, niki kami coba elaborasi, kami deskripsikan untuk kemudian bisa memahami keranten ketika waktu di Musker pertama Husnia, ini yang menjadi persoalan ketika waktu di sidang komisi B waktu itu. Maka penting untuk kemudian kami sampaikan Bahsul Masail ini bukan untuk terus kemudian gontok-gontokan. Sakwau sampun diaturakan kali Yai Mudir terkait dengan amaliyah suluh masing-masing berlaku sebagaimana yang jenengan ikuti sesuai dengan sanad thariqah panjenengan masing-masing. Yang perlu kemudian kita bangun persepsi yang sama adalah terkait dengan memberikan jawaban terhadap generasi setelah kita yang hari ini semakin jauh dari kiai misalnya ngoten, karena semua sudah berpusat pada AI, terus kemudian generasi Z dan generasi Alpha berikutnya niki kan pun boten pati remen kali sing ngeten-ngeten niki. Maka penting untuk kemudian kita menghadirkan kepada mereka terkait dengan isu-isu aktual terkait dengan persoalan misalnya amaliyah maos tawasul Fatihah. Ini penting untuk kemudian kita kembangkan dalam bentuk diskusi. Artinya nantinya di dalam kegiatan ini pertama pengisinya adalah dari sisi praktisi, berarti pengamal dari kegiatan thariqah itu sendiri, lalu kemudian dari sisi akademisi, terus kemudian masyarakat yang terlibat untuk kemudian tahu tentang apa itu tawasul, apa itu manakib, nopo rujukanipun. Maka sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita pegang, maka semua apa yang kemudian kita laksanakan basisnya ketemu tabar. Artosipun jika kemarin kita berbicara kula piyambak misalnya nopo sing kula lampahi nopo terus guru kula, maka di masa yang akan datang hal pertama itu tetap kita jaga karena itu ketersambungan sanad, tetapi menjawab bahwa ini sesuai dalam kitab yang kita pegang atau yang kita pelajari ini penting. Nilai manfaat dan tujuan itu juga menjadi bagian. Maka di masa mendatang memang ini tugas kula lan panjenengan. Mila menika barangkali yang kami tawarkan untuk program pertama ini setidaknya di dalam masa periodik panjenengan masa khidmat selama 3 tahun sedianya minimal 3 kali atau berarti setahun sekali, atau kemudian secara maudhu'i ketika kemudian ada isu-isu tertentu ini juga bisa dilaksanakan. Kinten-kinten manten. Niki kita sedereng niku nggih. Terus gambaran nomor kali. Jenengan mau setemriku ngaji kitab klasik dan kontemporer. Kembali lagi ada hal yang kemudian perlu kita bedah terkait dengan pola-pola kajian yang bisa merangkul generasi di bawah kita. Terkait dengan kitab klasik tetap kita punya hikam, kita punya bidayah, kita punya Ihya Ulumuddin. Tetapi kemudian penting memberikan pendekatan makna secara moderat, artinya sesuai dengan gambaran kekinian dari masyarakat kita sing sampun melek teknologi dan informasi. Maka penting untuk kemudian kajian-kajian ini sasaranipun mungkin bukan di pengurusnya,
tetap nek pengurus ini insya Allah sing tahu niki sama kiai-kiai kita pun kandel-kandel, tapi anak-anak kita agar kemudian tetap dekat sebagaimana hari ini jenengan sebagai pengamal, dan kita harapkan generasi berikutnya tetap sami kados panjenengan hari ini. Kinten-kinten ngoten itu, nggih. Lalu kemudian bedah kasus masyarakat ini penting, mungkin secara maudhui atau tematik dilaksanakan secara berkala. Karena nggih ngapunten, kejadian di Pati Jawa Tengah kemarin terkait dengan persoalan kekerasan seksual itu dengan justifikasi amaliyah thariqah dari gurunya agar tersambung ilmu, maka hal yang menyimpang itu si murid harus manut. Lomba penjelasan panjang lebar gitu, tetapi setidaknya itu yang ditemukan. Maka ini penting, apakah ini benar atau tidak. Lalu berikutnya, kita tahu di dalam Jatman itu ada 49 aliran thariqah yang muktabar. Lalu bagaimana dengan kemudian yang tidak muktabar? Apakah kemudian patut kita singkirkan, kita kucilkan, atau mungkin barangkali dianggap bukan apa bahasa dengan niat yang sama dengan jenengan, selama kemudian syahadat ini buatan bedo, tetap itu mungkin harus kemudian kita rangkul, kan? Dan ini perlu, karena jangan sampai dengan banyaknya aliran ini yang harapan itu dados rahmah, maka berbalik menjadi persoalan yang kemudian ikhtilaf itu malah memperjarak gap atau jarak. Kulo kali jenengan misalnya mungkin berbeda sanad thariqah ini, bukan berarti terus kemudian gak iso kekacan kan ngoten. Kinten-kinten ngoten. Berbeda boleh, tapi ini kan perlu dijelaskan karena yang dibawa kadangkala jika tidak diberikan informasi yang utuh terkait dengan persoalan ini, maka sampai dengan di masa yang mendatang orang-orang yang dibawa itu akan terus kemudian saling di bahasa yang nurkhalis wau kan sama jelas di wau saat ini mawon pondok saling bunuh-membunuh persoalan untuk mendapatkan santri. Bisa jadi di thariqah yang dia akan datang pun persoalannya adalah bunuh-membunuh agar kemudian saya yang lebih banyak pengikutnya, dia yang paling sedikit dan perlu kalau bisa dihilangkan kan. Sekarang ini penting. Beda kasus dari masyarakat itu maksudnya area tertentu. Nah, pulau kita sedaya itu penting, maka mari bersama kita rumuskan kapan ini dilaksanakan. Dalam rentang periodik itu siapa pelaksananya dan kapan waktunya, kita ngatain. Monggo kula aturaken panjenengan, kinten-kinten itu sisa kula aturaken. Kula pengen kesepakatan ini hadir dari panjenengan. Yang pertama, forum basul masail ini baiknya setahun sekali atau setahun 2 kali. Tetap mangke niku peserta di jenengan, ngaten. Dan mungkin bisa mengajak yang muda-muda, yang mungkin menawi akademisi berarti nggih boten sing kemudian mengajak teng perguruan tinggi boten nggih. Artinya kemudian akademisi ini mereka yang kemudian punya konsen terhadap keilmianipun. Dados santri pondok pesantren maka termasuk kemudian bagian dari itu. Boten nggih muda kiai sing ahli thariqah misalnya kados nek teng PCNU niku mendatangkan Kiai Haji Lukmanul Hakim saking Jakarta ngoten. Tapi nek mriki mangke Sidoarjo kan insyaallah nggih kathah praktisi-praktisi thariqah, berarti kan jenengan-jenengan yang ada di sini kan nggih pengamal. Maksudnya niku ngoten. Artinya untuk kemudian bukan untuk ndhawuhi boten nggih, hanya untuk menceritakan saja. Ngoten. Agar kemudian gini ketika kita semakin terbuka terhadap yang lain, insya Allah kemudian semakin luas pula penerimaanipun. Kita pelaksanaan setahun sekali mawon, berarti dalam waktu rentang masa periodik panjenengan itu dilaksanakan 3 kali kan 3 tahun, setahun sekali. Untuk waktu kemudian menyusul keranten ini harus diagendakan lagi. Keterangan ini pun nanti penyelenggaranya adalah Sa'afiyah se-Kecamatan Wonoayu. Ngoten nggih ya. Keterangan ini pun
bahwa kemudian diagendakan oleh Sa'afiyah se-Kecamatan Wonoayu. Ngaji klasik atau kontemporer, mungkin bisa jadi nanti ini masuk ke nomor pertama di pengajian tasawuf, monggo iki nggih saged, atau mungkin ngaji tersendiri kados nek nggene MWC niku enten ngaji mukatofah nggih tiap 1 bulan, tetapi kemudian di dalam istimewa juga ada pengajian. Jika kemudian mengacu pada nomor 2 ini, maka ngaji ini terselenggara tersendiri, maka bisa jadi ini harus dilaksanakan mungkin bukan 1 bulan sekali, perselapan disaged atau 1 bulan sekali. Dan soal masalah kitab kajian yang ingin jenengan bahas, monggo kembali kepada musyawirin. Keranten ini wilayah musyawarah kerja masing-masing Sa'afiyah. Nek jenengan menghendaki ngaos kitab hikam, kita fasilitasi. Yang terpenting program ini terlaksana. Kinten-kinten pripun pelaksanaan 1 bulan sekali atau perselapan, atau mungkin jenengan gak ada usulan lebih cepat lebih dalam, karena untuk ngaos ngaos selamat sekali saya oh monggo diaturaken mawon saking asma kali saking ranting pundi nyun sewu. Ngapunten kula Kota Miliman dari Sumberjo juga ngapunten karena kita itu untuk meyakinkan diri kita untuk ngaus tasawuf ini mungkin lebih sering sekali, mungkin selapan itu mungkin lebih baik itu. Monggo yang itu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Yai, perwakilan dari Sumberjo niki masukanipun perselapan dengan kajian kitab tasawuf. Maten waktu tempat dan waktu nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Apa yang disampaikan oleh Ranting Sumberjo, ngapunten Idaroh Sa'afiyah Sumberjo, sedaya musyawirin mriki mengikuti boten? Mengikuti pun kita amini sareng bahwa ini nanti akan kita laksanakan setiap perselapan sekali. Misalnya Rebu Wage, ngoten ya. Berarti ben Rebu Wage misalnya ngumpul tenggene MPC pae ngaji bareng, ngoten. Ngoten ya, matur nuwun. Monggo. Ya, untuk saking simo ketahuan para saudara. Untuk poin 2 ngaji kitab klasik atau kontemporer itu apakah tidak bertentangan dengan yang di atas, Pak? Di atas itu ada program ngaji tasawuf. Apakah tidak disamakan dengan itu aja gitu katanya? Ngapunten. Niki mungkin lebih ke spesifik. Nek menawi sing nomor kali itu lebih ke umum, artinya bisa diikuti yang awam maupun yang di masyarakat sekitar. Tapi kalau sing nomor kali ini hanya untuk pada pengurus Sa'afiyah, untuk menguatkan ideologi jenengan tenggene jatman wow terkait dengan ketorikohan atau ketasawufan. Karena jenengan tadi kan katakan kita klasiknya kalau kita ambil hikam berarti kan sama. Kita tidak. Betul. Itu contoh tawaran bukan saya menentukan kitabipun. Artinya yang saya tawarkan adalah saya memberikan contoh niku wau kitab hikam, kitab Hidayatul Hidayah, nopo kitab Minhajul Abidin. Niku nopo jari jenengan. Ngoten. Nek menawi tenggari nomor kali yang di atas ini bisa jadi tergantung siapa pengisi materinya. Kados lelat istimak, Mau'izatul Hasanah misalnya ngoten. Tapi kan penyampainya ini akan berbeda tentunya daripada ingkang wonten tenggene sing nomor kali niki. Nek sing kula bahas tenggene kula niki lebih spesifik kaos kitabe. Ngoten. Lebih spesifik ngaos kitabe, monggo kitabe jenengan sepakati masing-masing Sa'afiyah. Tidak hari ini boten napa-napa, ngoten. Yang terpenting waktunya dan pelaksanaannya ini yang penting. Ngoten. Terima kasih. Saged ngampun dinten Rebo, karena saged itu cari hari cari hari Minggu apa gitu. Karena apa? Rabu itu kan harinya hari kerja dan sebagainya. Contoh. Terima kasih. Matur nuwun masukanipun. Yai, saya singol ketawa, matur nuwun. Dados kula wangsuli malih untuk kemudian menyamakan persepsi bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan perselapan sekali.
Kitab kula bangsulaken panjenengan sebagai musyawirin kiai ini mekaten, silakan informasikan ke kami, atau jika jenengan pasrah kita maka nanti kami kembalikan ke mudir untuk bisa napa nggih patos ikan balah kitab tersebut. Ngoten. Jenengan tinggal kemudian hadir dan itu bisa menjadi bagian dari program kerja jenengan. Nanti tinggalan di 3 tahun yang datang jenengan selalu mensukseskan program ini. Kinten-kinten ngoten. Nggih, matur nuwun. Nggih. Waktu niki nggih perselapan sekali ngoten. Nggih keteranganipun nggih sama dianggendaken oleh Sa'afiyah Jatman Sewonoayu. Nomor 3 terakhir, bedah kasus masyarakat niki kondisional mawon ya. Nggih kondisional mawon. Mboten enten ingkang dipermasalahkan soal yang nomor 3 niki. Mungkin yang nomor kali ini Ustaz. Nggih. Untuk pun apa kita harus di pagi hari seperti ini atau malam hari setelah sholat isya kita kumpul-kumpul gitu. Nah itu untuk waktunya itu loh. Oke. Karena kita ini semua itu kan pengurus itu. Nggih. Terus putih, monggo. Kita sepakati sekarang untuk waktu malam, pagi atau siang. Malam nggih. Malam niku 18.30 apa 19.30. Nggih. Oh mboten Rebo, kula mboten muni Rebo wau contoh. Rebo Wage niku contoh nggih ya. Kula tidak mengarahkan harus Rebo Wage mboten nek jenengan muni akhir pekan nggih monggo. Sabtu Legi misalnya nggih monggo. Yang terpenting ketika tertulis Sabtu Legi, komitmen kula lan panjenengan pun ngantos terus kemudian sing dugi namung sing napa namine ingkang ngorek mawon napa ingkang maos kitabe niku dipesertae kan ngoten. Niki problem kita hari-hari ini ngoten. Nggih ya. Monggo jenengan berharap di akhir pekan sedanten napa? Akhir pekan itu maksudnya dinten Sabtu atau Ahad nggih? Nggih. Ya, Ahad dalu. Sabtu atau Ahad. Ahad dalu selapane mangke mengikuti nggih ya. Ngoten. Nggih ya. Nggih, Ahad dalu nggih. Kita sepakati Ahad dalu perselapan niku nggih. Selapane napa jenengan tentuaken pasare? Pon. Nggih ya, temenan iki pon. Ngoten. Yaine kali sing maos kitabe kula pasarakan niku nggih Mudir Jatman Husnia nggih kersane beliau yang paling kompeten untuk madosaken yainipun, atau mungkin jenengan berkehendak yang lain. Pasrah nggih pun ngaten nggih kula mungkasi ngaten boten enten malih nggih. Sing nomor 3 nggih sampun nggih niku sampun kita bicarakan kondisional. Barangkali niku ingkang saged kula sampaikan dumateng panjenengan, dan mungkin sebagai bagian dari penutup sidang untuk yang lajnah mubahatsa dan masalah sufia secara resmi kami tutup dan akan kami serahkan kepada Idarah Husnia Jatman Wonoayu. Kami kembalikan kepada sekretaris untuk menutup dan menyimpulkan dari rapat lajnah mubahatsa masalah sufia. Terima kasih. Baik, para bapak hadirin yang kami hormati, demikian tadi kajian ilmiah dan diskusi masalah tasawuf dari Lajnah Mubahatsa Masail Sufia yang telah disampaikan oleh Gus Alwi Al-Majidi MPD, dan selanjutnya akan kami serahkan kepada pimpinan sidang. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, monggo diserahkan data Yai Mudir untuk semua musyawirin, monggo diberi aplaus. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini mungkin mau dikoreksi dulu. Fotorin. 1, 2, 3.
Ya, terima kasih kami sampaikan, dan selanjutnya yakni Lajnah Jumatan Generasi Muda Ahli Thariqah Pelatihan dan kaderisasi. Nggih, sengaja kula walik jenengan kersane madosi. Niku wonten kopi nganggur ya. Nek menawi kopi ketua ini ku jek wonten penggawean. Apunten. Nggih. Selanjutnya pun nggih menika Lajnah pelatihan kaderisasi koordinatoripun nggih menika Al Ustaz Lutfi Musyafa SFILI CMA CMBA kalian Ustaz Imam Ansori wekdal kawula sumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Dumateng para kiai, para alim, para sesepuh ingkang sangat kula hormati, boten saged dapat setunggal tidak mengurus rasa takdir kula dhateng panjenengan sedaya. Langsung banget tadi tentang Lajnah pelatihan dan kaderisasi yang akan kami pandu atas nama saya Muhammad Ansori dan Gus Lutfi Musyafa, yang kita fokuskan kepada mencetak kaderisasi ahli thariqah yang berkualitas. Adapun poin-poin ada 5 poin, nanti dipandu oleh Gus Lutfi. Kasih semangat ya. Lalu kasih semangat ya. Mungkin saking Gus Lutfi wekdal kula sumanggahaken. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Ingkang kula hormati segenap jajaran Ifadiyah, Indoiyah, baik Husniyah maupun Safiyah, sedaya ingkang rawuh. Untuk mempersingkat waktu keranten sudah jam 13.35. Niki pun setengah sonten ya. Langsung mawon. Lajnah pelatihan dan kaderisasi fokus mencetak kader ahli thariqah yang berkualitas. Niki wonten 5 program, ada pelaksanaan waktu dan keterangan. Nah, untuk pelaksanaan ini adalah ada pilihan dilaksanakan tiap ranting, tiap sahafiyah, atau dilaksanakan beberapa ranting bekerja sama. Mungkin zona utara barangkali. Niki misalkan melaksanakan satu program, kalau satu ranting terlalu berat maka kerjasama dengan ranting yang lain. Untuk zona selatan sendiri boleh, atau di masing-masing ranting kalau mampu mboten napa-napa. Adapun waktu pelaksanaan ini bisa 1 bulan atau per 3 bulan atau per 1 tahun sekali, atau mungkin kemungkinan terburuk 1 periode 1 kali barangkali ngoten. Langsung mawon. Untuk yang pertama, seminar tentang edukasi thariqah. Untuk sasaran kita di program nomor 1 ini adalah warga Nahdliyin secara umum yang barangkali belum mengenal jauh tentang thariqah. Jadi perlu adanya sosialisasi, edukasi tentang apa itu thariqah. Kemudian di situ nanti ada dijelaskan barangkali di Wonoayu ini ada berapa banyak thariqah dari yang mutabaro itu yang sudah berjalan, sehingga beberapa orang yang ingin bertanya, saya kepingin ke Sadiliyah di Wonoayu ini siapa yang bisa didatangi, maka kita di Husniyah ini sudah punya data pengamal Sadiliyah niku sinten, Qadir yang Naksabandiyah sinten, barangkali ada Tijaniyah atau yang lain, waktu itu kita akomodir. Jadi di Jatman ada datanya, sehingga ketika ada seminar tentang edukasi thariqah, kalau kinten ini sangat penting.
bagi mungkin yang kepingin ikut toriko tapi belum tahu secara apa itu toriko, langkah-langkahnya seperti apa, sehingga kita bisa berikan menu pilihan, dan kemudian ada pengikut yang di Wonoayu ini. Lah untuk seminar tentang edukasi toriko niki dilaksanakan di tiap ranting atau bekerja sama beberapa ranting atau seluruh Sa'afiyah kumpul di kantor MIJ mungkin. Adapun waktu pelaksanaannya ini 1 periode 1 kali atau 1 tahun 1 kali. Kalau ini 1 bulan 1 kali kayaknya tambah pinter gitu. Kata semua Al-Fatihah masih ngelamun kan gitu tuh ya. Nah niki monggo kesepakatan para musawirin untuk seminar tentang edukasi toriko niki kita laksanakan 1 tahun sekali atau 1 periode 2 kali atau 1 periode 1 kali untuk awal nih. Monggo Joni pripun gambarannya kan sekilas kemarin ketika turba itu bagian dari sosialisasi sedikit juga tentang edukasi toriko. Lah ini seminar tentang edukasi toriko ini lebih ke torikohnya. Monggo barangkali ada masukan, kita laksanakan berapa kali sekali. Oke, monggo. Terima kasih. Langsung saja saya dari Wonoayu untuk seminar edukasi toriko ini, karena kalau sudah seminar itu sudah para ahli ya. Ini ya satu periode sekali aja Pak. Karena yang lain ini masih ada. Mungkin pelaksanaan yang lain ini mungkin yang butuh tidak 1 tahun ya, mungkin berapa ya. Jadi usulan saya ini cukup 1 periode saja. 1 periode 1 kali. Berarti itu 1 periode selama 3 tahun ini sekali, ngoten nggih? Nah, kemudian yang kedua pelaksanaannya ini di tiap ranting mengadakan sendiri atau nanti koordinasi beberapa ranting secara internal. Kapur. Oke, kami kasih penawaran. Atau jadi satu ngoten. Berarti nek jadi 23 ranting nggih mugi-mugi kantor MWJ ini nek badhe direhab pun dados ngoten nggih. Nek sak mangke nggih mboten temen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo. Saya ingin nanti semua paham, kami usulkan untuk seminar itu diadakan 1 periode 3 kali, 1 kali Jawa. Karena apa? Di masing-masing ranting itu sudah banyak kegiatan. Nanti dampaknya nanti ketua ranting yang bingung, ya Pak. Bingung antara kegiatan seperti jadi mau 1 bulan sudah 3 kali. Sebelum diranting, misalkan kegiatan legitimah diranting atau Quran itu banyak Pak. Itu saja yang saya hasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, langsung kita sepakati untuk pelaksanaan 1 kali dalam 1 periode. Waktunya ya, untuk pelaksanaannya ini seluruh Sa'afiyah sekecamatan Wonoayu. Kemudian yang kedua, diklat kader ahli toriko. Nah ini lebih khusus materinya adalah akidah, fikih, tasawuf. Diklat berarti lebih khusus ya, kados nopo namanya, kalau di Ansor itu kan ada PKD, pendidikan kader dasar. Kemudian enten NU itu PKP, PD, PKP NU itu kan lebih khusus materinya di toriko. Kalau di sini yang kita maksud adalah di toriko. Lah untuk diklat kader ahli toriko yang program nomor 2, apakah ini kita samakan dengan yang nomor 1? Nek langsung kan ngoten ya. Lanjut yang ketiga, pelatihan manajerial idaroh toriko dan atau majelis zikir. Nah, manajerial idaroh toriko berarti kan ini lebih ke organisasinya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, di dalam jajaran pengurus
Jatman itu wonten napa mawon? Ifadiyah, Indoiyah, napa nggih? Lajenah nggih, niku nggih. Kalau di NU yang sebagaimana yang sudah kita ketahui, di situ ada Mustasar, kemudian Surya, Tanfidiyah, ngoten nggih. Kemudian Tanfidiyah memiliki sayap yang namanya lembaga-lembaga. Banom. Nah, seperti itu. Nah, ini supaya tahu, supaya mengerti bagaimana di dalam majelis zikir ada organisasinya. Berarti kados kalau di kampung-kampung niku wonten Jamiyah Yasin Tahlil, ini kan minimal wonten ketua, sekretaris, bendara, ngoten ya. Minimal niku. Barangkali enten sing bagian angkat-angkat son niku napa perlengkapan biasanya. Mungkin sing gulung karpet, sing bagian nggawa sendok, barangkali wonten kayak nopo lah itu di pelatihan manajerial idaroh ini yang poin nomor 3 itu nanti ada materi itu, bagaimana job desk dan strukturnya seperti apa, itu ada di situ. Pertanyaan kulo, apakah ini kita samakan dengan 1 dan 2? Sama nggih? Nggih. Eco. Nomor 4. Sebelum kula lanjut nomor 4, mboten enten sanggahan nggih. Mungkin ampun sampai 5 enten sing nyaga. Baleni malih. Aman nggih? Oke. Nomor 4, program mentoring, pendampingan spiritual dan organisasi. Nah, nek ningali teksnya, narasinya ini program mentoring niki kedah ingkang sepuh-sepuh. Kalau di dalam pengurus NU itu ada Surya ataupun Mustasar. Nah, kalau di Jatman niki wonten Ifadiyah. Nah, ngapain beliau ini memonitoring kegiatan spiritual, kados zikir dan sebagainya, kegiatan-kegiatan Jatman yang ada di Ranting. Itu beliau ini mengawal, mementoring atau memonitoring. Mungkin dilaksanakan, ini sekedar masukan. Bisa dilaksanakan, nah kalau misalkan agendanya ini kados wau niku napa majelis zikir niku perselapan ya. Kalau di programkan ini sebulan sekali nggih mboten napa-napa, atau per 3 bulan sekali beliau ini mengevaluasi iki wis ping telu ngelakoni kok tambah suwe tambah akeh peserta iki ya apa misalkan tambah bingung ngoten. Nah, ini mungkin di jajaran itu mengevaluasi, memonitoring. Niki untuk program mentoring niki kalau tawaraken dilaksanakan per 3 bulan atau per 6 bulan sekali. Secara teknis nanti kan panjenengan yang di Ifadiyah dan di Imdoiyah itu kan nanti akan membagi tugas dari jajaran yang dianggap mungkin paling alim, paling sepuh sebagai yang dituakan, yang dimintai apa namanya itu wejangan. Niku sinten, beliau nanti yang akan memonitoring ini kegiatan spiritual yang berjalan di masyarakat. Nah, ini untuk pelaksanaannya waktunya ini per 3 bulan sekali atau per 6 bulan sekali. Berarti kan ketemu berapa selapan kan ngoten, nah mangke ada evaluasi itu. Monggo barangkali masukan. Kalau sebulan sekali per 8 sekali ketinggalan ini terlalu nih, belum berjalan lama sudah terevaluasi. Yang dimaksud di sini untuk program monitoring pendampingan spiritual dan organisasi. Yang dimaksud spiritual ini spiritualnya Toriko. Kalau spiritualnya Toriko ini dan organisasinya dimonitoring, tiap desa itu belum tentu ada. Umpama lah ya, umpama kalau katakanlah satu kecamatan, kalau satu kecamatan kita undang, ya belum tentu juga mau. Tapi kalau misalnya ini kita coba, mau dilaksanakan saja, paling tidak apa 1 tahun sekali apa sambil melihat perkembangan ini mungkin. Dan bentuknya kayak apa
Karena ini bunyinya spiritual. Spiritual berarti kan pelaksanaan Pak ya. Ini pelaksanaan. Tadi program untuk pendampingan atau mungkin dan organisasinya. Karena masing-masing kalau ini Toriko, pendampingnya ya mursyidnya masing-masing Pak. Nah, gitu ya. Kalau Jakman itu adalah wadah, hanya menampung organisasinya, bukan pendampingan spiritualnya. Ya. Jadi kalau misalnya ini monitoring, mungkin bisa organisasinya jadi torekot apa saja yang ada di Kecamatan Wonoayu, atau mungkin kalau dijadikan satu kegiatan ya bentuknya mungkin hanya melaporkan desa ini ada torekoh ini, desa ini ada torekoh ini. Baru nanti itu monitoring itu kan ya kalau sabar Pak. Sabar. Kalau kita ambil yang tinggi, standarnya tinggi, kita belum mampu. Karena ini kan kita masih awal. Tapi kita ambil yang paling sederhana. Nggih mboten ujuk-ujuk mursyid tutuk ranting kan nggih kecilian paribasan ngoten ya. Nggih, barangkali ngeten, secara pendampingan spiritual itu nggih niku wau gambaran sudah kami sampaikan di awal. Barangkali pelaksanaan nopo namine wau majelis zikir yang sudah berjalan. Itu kan ya nopo? Masyarakat ini semakin beberapa kali pertemuan ini bertambah banyak atau berkurang. Kalau misalkan berkurang seperti apa? Kenapa? Jadi tadi kan enggak saya sampaikan secara detail bagaimana form pelaporannya kan ngoten. Minimal kalau ada program mentoring misalnya dilaksanakan per 3 bulan atau 6 bulan, ini kan enggak kebacut dangu. Terlalu lama gitu Bang. Saya pun hilang. Kados kan pengurus kayak rapat pengurus kan perlu diadakan rutin per berapa kali sekali kan untuk memonitoring jalannya program itu. Jadi monggo kita sepakati mawon program mentoring bisa mungkin kepanggilan secara lisan melaporkannya atau tertulis, itu kan mungkin teknis menyusul ya. Yang penting program ini ada, cuma waktu pelaksanaannya terus nanti per 3 bulan, 6 bulan atau setahun sekali monggo sakerso. Kita sepakati. Nopo setahun sekali ya? Setahun sekali coba. Pokok yang lain, Lintune, nopo setahun sekali ngoten? Monitoring siapa? Kita yang dimonitoring atau ada pengendali kecamatan yang memonitoring? Nah, tadi di awal kan sudah kami kasih mukadimah. Ini program di Saafiyah. Jadi di Ifadia dan Indoia ini kan punya kuasa untuk membagi tugas kepada para pengurus untuk mengawal program di Saafiyah. Nah, kata ngoten. Ini kan kita Saafiyah itu kan membuat program, kita monitoring kan. Jadi kan berarti kita yang memonitoring kan. Di Ifadia itu kan suryanya, bahasanya kan betul. Maka tadi di awal kami kasih pengantar itu kan yang sepuh kan di Ifadia, yang sering dimintai wejangan, dimintai masukan, arahan kata semacam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nami kula Suwarna saking Ranting Desa Nambangan. Ini mau tanya, yang dimaksud dengan monitoring niku apakah sekedar kegiatan, satu kegiatan, atau semua kegiatan dalam 1 tahun itu ya seperti ada seminar, ada diklat, ada forum konseling tadi. Kalau menurut saya, kalau ini masalah monitoring itu kan segala kegiatan di Jakman Wonoayu. Atau saya menurut kulo niki sakit niku 1 tahun sekali, karena semua kegiatan ini untuk dijadikan satu untuk pelaporan.
Jadi monitoring ini selama kegiatan 1 tahun. Monitoring. Aku ini ngoten dan niku wau kula aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung merujuk, bisa jadi di Saafia itu dari Bejiro, mungkin di Saafia itu kan ada Rois. Insya Allah beliaunya Rois ini yang mengerti kegiatan di Saafia tersebut, baik nanti kegiatan secara spiritual dan organisasi. Kalau di tempat kami, misalkan Pak Khalid, ini beliau mungkin nanti bisa menyusun agendanya untuk yang poin nomor 4 ini. Langsung merujuk seperti itu aja, biar tidak memperluas lagi. Sebetulnya saya pun merujukkan langsung ke lokasi pilihan per 3 bulan. Itu tadi. Pak Lutfi, mentoring sama monitoring tadi. Mentoring Waalaikumsalam. Sampun kersane buatan panjang lebar, mungkin tambah banyak pertanyaan yang mestinya tidak dipertanyakan, akhirnya tambah sulit untuk memahami ngoten ya. Ini kan sebetulnya simpel, program mentoring pendampingan spiritual dan organisasi kita laksanakan 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun sekali. Monggo kesepakatan musyawirin. 1 tahun sekali pun Yang kelima, pelatihan Tibun Nabawi seperti bekam ruqyah syariah berbasis zikir pendampingan spiritual masyarakat. Kalau kira ini mboten aneh, bukan barang baru. Lah, untuk pelatihan Tibun Nabawi dan lain sebagainya ini kita laksanakan sama dengan poin 1, 2, 3 atau setahun sekali. Mungkin setahun sekali besertai podo atau 1 periode sekali. Iya, 1 periode sekali. Mungkin kabeh dilakoni periode berikutnya bingung programnya. Mbon nggih ngaten nggih? 1 periode sekali. Poin 1, 2, 3 dan 5 1 periode sekali. Poin keempat 1 tahun sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian program lajnah pelatihan dan kaderisasi sudah kita musyawarahkan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada sekretaris. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasil dari lajnah pelatihan dan kaderisasi iki kalau sampai akan datang pimpinan sidang. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah, terima kasih. Untuk diserahkan datang Kiai Mudir, kita beri aplaus sarang-sarang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Alhamdulillah, kita lanjutkan. Nyuwun wekdal panjenengan ridho panjenengan sedaya, karena di sini tertulis akhir acara 13.45 samangke sampun 13.55. Kula suwun jenengan ridho ikhlasipun kelanjutaken acara niki nggih. Nggih. Insyaallah terakhir nih boten-boten malih. Nggih, poin terakhir nggih menika saking lajnah gematan generasi muda ahli thariqah Al-Ustaz Mumtajuz Saqafi BSC MAG kalian Abdul Khalid wekdal kawula sumedhaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah bidzikrillahi tatmainnul qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Amma ba'du. Hadratul kiram para alim wa ulama, para kiai, para ustadz, baik dari jajaran Idarah Husniyah ataupun dari Idarah Sa'afiyah se-Kecamatan Wonoayu kan sangat kawula mulyakaken. Alhamdulillah bersyukur datang kersane Allah Subhanahu wa taala. Iki langsung kemawon kula saking Lajnah Kematan generasi muda ahli thariqah akan menyampaikan beberapa program yang nantinya akan disampaikan oleh koordinator kami, yaitu Ustadz Muntas Sakofi BJS PSG MAG. Langsung kemawon datang beliaunya bedal kula aturaken. Matur nuwun kesempatanipun. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah, ma ba'du. Ingkang kawula hormati segenap jajaran pengurus Ifadiyah, Himdiyah, Husniyah maupun Sa'afiyah, dan segenap hadirin yang ingkang kawula hormati, langsung saja Lajnah terakhir nggih menika Lajnah Kematan, nggih menika gerakan muda ahli thariqah niki ingkang rawuhan tasih muda sedanten nggih. Terase kenan anak kudune nawarnya. Karepe teraseno. Terase yang balita, bapak-bapak 50 tahun ke atas. Setuju. Niki kantun sing gamoh-gamoh mawon. Ibarat nonton jajan putu nggih. Jajan lupis gamoh. Monggo nyun sewu saestu monggo sareng-sareng dipersani wonten 4 poin ya, 4 program ingkang Lajnah Kematan Sa'afiyah nggih, yang harus diperhatikan dan diprogramkan. Monggo kita bahas satu persatu. Nyun sewu nomor setunggal ya, nggih menika pendataan thariqah dan pengikutnya serta tokoh-tokoh penting di wilayah masing-masing. Nah niki sangat jelas menurut kula nggih, sangat jelas dan begitu penting, sangat penting ya. Lan apa nggih keranten saat niki kan era digital nggih, era yang serba instan nggih. Tiang niku pados informasi pengen dan cepet dan ketemu ya. Nah, untuk menyajikan itu untuk 1 tahun cekap ya, napa 1 periode. Cuma kita nanti batasi waktu. Kita punya napa namanya? Target time schedule ya. Jadi misalkan kita batasi 1 bulan ya, Lajnah Kematan ini sampun nggak ada data. Nanti kan ada pendampingan atau monitoring dari Lajnah Kematan Husniyah atau dari Idarah Husniyah tentang program ini sampun berjalan mboten. Dan kita dorong bersama. Kendalanya nopo? Misalkan kita dampingi, monggo kita sowan ke
tokoh atau ahli thariqah di masing-masing sa'afiyah. Pripun untuk waktu nggih? Maaf, ya. Dari pendapat saya, poin 1 pendataan thariqah dan tokoh-tokoh penting. Masalah pengikut mungkin di situ tidak akan mengikut jamaah apa mengikut jamaahnya. Cuma di pendataan thariqahnya saja. Pengikutnya di situ nggak usah dicatat. Boleh. Biasanya jamaah sopo melok gak dihitung biasanya. Ini pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih atas usulannya. Otomatis kalau ada thariqahnya dan berjalan biasanya nggih wonten pengikutnya ya. Cukup tokoh dan thariqah napa mawon ya. Usulan diterima. Untuk pelaksanaannya waktu saya satu periode sekali. Satu periode sekali. Kita kasih deadline. Kinten-kinten Lajnah Kehormatan di Sa'afiyah niki saged melaksanakan program niki kapan wonten deadline-nya 3 bulan napa nggih monggo Sa'afiyah nggih. Di tiap rantai kan tidak semuanya ada thariqah. Dan ini kan Sa'afiyah melaporkan ke Gusnia. Misalkan ranting mana, thariqahnya apa saja ini dilaporkan. Jadi nanti ditulis thariqah apa saja namanya nanti. Ya tetap berhubungan dengan ranting yang berkaitan dengan pendataan thariqah. Seperti di ranting Karangpuri itu tidak ada thariqah. Yang ada majelis taklim sama wiritan yang ada itu. Terima kasih. Terima kasih. Saya tambahkan saja untuk pendataan ini ya, diselesaikan dari tahun pertama. Tahun pertama. Berarti nanti tahun pertama itu mulai kalau misalnya kegiatan kita mulai hari ini, berarti nanti tertanggal tahun berikutnya bulan ini ya. Ini paling tidak ranting itu dari Sa'afiyah itu sudah bisa memberikan catatan. Jadi ini kan mendata, jadi bisa memberikan catatan. Jadi tahun pertama paling tidak ini sudah bisa terkumpul. Terima kasih. Terima kasih usulannya. Monggo, setuju ya? Berarti tahun pertama ini kita sudah clear. Ya. Kemudian untuk di Sa'afiyah yang belum ada thariqahnya, ya. Tetap laporan. Laporan. Ya. Nah, itu tadi yang saya maksud ada deadline itu laporan. Untuk melaporkan ada atau tidak ada, kalau ada apa saja. Poin kedua, majelis zikir dan sholawat milenial. Kanten ini Lajnah Kehormatan lari-lari neng dan untuk pelaksananya nyun sewu. Karena kalau berangkat dari nopo yang sampun disampaikan ketua atau mudir kita mewadahi untuk pertama-tama niki mboten harus untuk mendirikan nopo ngelupukake melatih gaya sholawatan ya. Karena beberapa thariqah sampun wonten bisa bekerja sama bisa. Pokok Lajnah Kehormatan ini nopo mewadahi undang nopo saged mensupport mensiarkan nggih CE arek-arek nom sing liyane sing dereng gabung niku CE seneng thariqahan. Dan ini kan bumbu ya sholawatan ngeten iki ya bumbu.
dan ya apa dilaksanakan ya untuk waktunya niki ini masih banyak yang perlu diberikan penjelasan. Majelis zikir dan sholawat ini satu jamaah apa dua? Katakanlah kalau di kampung-kampung kalau sholawat sudah banyak Pak, berarti ada. Tapi kalau majelis zikir dan sholawat itu apakah terpisah? Apakah majelis zikir itu kegiatannya ya ada zikir ada sholawat begitu? Ini perlu ada penjelasan. Untuk majelis zikir dan sholawat niki ada dua kegiatan yang mungkin untuk mengoptimalkan pertemuan cek kakean acara dan lajenah nopo wau enten zikir enten anu bisa jadi anak-anak muda temut niku enten sholawatan, kegiatan sholawat bisa dikemas dalam satu acara bisa tapi ada dua anu niki wau wonten mengandung unsur zikir kalimat-kalimat tarbiyah kemudian juga ada sholawatannya. Kalau kita melihat di beberapa toriko kadosipun wonten ngoten niku napa susunan acara kados zikir kemudian atau sholawat dulu kemudian sebagai beracara atau sebagai bainal isya'ain mungkin sholawat kemudian setelah itu membaca aurat zikirnya masing-masing tetap ada dua hal itu jelas yang ditanyakan apakah harus dewi-dewi atau langsung kalau pemahaman saya majelis zikir dan sholawat itu satu wadah sapiring barangnya loro ini mohon maaf seperti yang saya lakukan mohon maaf itu kita harus istimewa semaan dalam semaan itu tidak ada sholawatan jadi satu piring di situ ada dua menunya dua jadi satu nanti dua-dua ini nanti waktunya habis. Terima kasih. Bisa. Terus ngaten nggih. Jadi untuk pelaksanaannya niku bisa dalam satu wadah ada zikir dan sholawat atau niku saged kondisional sesuai acara biar tanggapan sekaligus nopo undangan tenganu sholawatan bisa tergantung. Nah untuk pelaksananya waktunya zikir dan maulid Rasul. Monggo untuk pelaksanaannya 1 bulan. Yang dimaksud ini kita mendidik atau membina atau yang sudah ada gitu. Kalau kita membina berarti kan kita mengadakan. Judulnya diartikan menarik dan membina generasi muda. Berarti kan kita mengadakan di desa itu minimal ada majelis zikir. Jadi apa itu yang dimaksud? Atau kita membina yang sudah ada gitu loh. Mohon maaf kalau ditanya waktunya kapan? Berarti kan membina yang sudah ada kita. Bukan kita mengadakan gitu. Jangan saya kalau maksud malih untuk majelis zikir dan sholawat ini untuk pelaksananya bisa kita bekerja sama dengan toriko ingkang sampun wonten apalagi kita masih awal kita kerjasama dengan toriko yang sudah ada yang ada punya personil sholawatan wonten acara nopo zikir lari-lari
saged atau nggih bisa kalau mengusulkan ya niki nggih saged lari-lari neng jumatan niki nggih saged tumut acarane dijadikan tumut acarane lajeng istighosa wau ingkang dzikir keliling kampung nggih saged untuk pelaksanaanipun. Kondisional mau. Dan saya sebagai pimpinan sidang saged nengahi secara singkat ngapunten sangat majelis zikir dan sholawat itu dua acara saged dijadikan satu. Maksudipun setiap toriko itu ada yang namanya zikir khusus tanpa sholawat. Kados khususi kan boten sholawat. Sholawatipun namung damel pelengkap. Nah, ini kita pastikan bahasa menarik dan membina itu sudah ada, ya kita bina. Kalaupun belum ada, kita adakan, ngoten yai. Nah, kita sebagai Jakman mengadakan dan membina itu mempunyai hak untuk sarang-sarang gandeng dengan para pengamal toriko atau yang sudah berjalan di Sa'afiyah atau ranting-ranting. Saat ini pastinya diadakan pinten tahun sekali, jelasnya katanya. Kalau bang silakan datang Ustaz Sakofi. Ribun bisa menguji di mana saja. Kondisional. Tapi ini kita sepakati kita atas program ini, insya Allah untuk pelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan Sa'afiyah masing-masing. Kondisional. Ya, kita serahkan ke kondisional ke Sa'afiyah masing-masing. Ingkang nomor 3 ya menika konten dakwah digital. Niki wonten contoh medsos Instagram, TikTok dan YouTube. Ini fungsinya dokumentasi informatif saged kemudian syiar karena dakwah niku bil fam bil kolam bil kodam. Insyaallah niki sing bil kolam niki. Zaman saat ini kan double medsos. Nah, setiap untuk meringankan kalau usulkan di Sa'afiyah kados karena fungsi medsos niki Instagram, TikTok kali YouTube niki benten-benten. Beda medsos beda pasarnya. TikTok niku sing laris clipping, kados wonten kados wau ceramahe Yai Rois Husnia gitu. Mriki teng YouTube diklip, dipotong-potong, di-share teng TikTok. Nah, niki kula nyuwun sewu, kula tawaraken kanten nggih. Karena kalau setiap Sa'afiyah buat ya nopo setuju nopo buatan siap Sa'afiyah nggak ada medsos. Ini kita awal pertama nek buatan bisa dikoordinir di Lajnah Jumatan Husnia, mungkin jenengan karek stok konten atau misalkan laporan bisa berupa foto kegiatan jenengan dengan Idaroh Sa'afiyah, majelis dzikir, majelis pengajian atau pemawon, jenengan foto, jenengan share ke Gusnia yang upload ke IG dengan caption acara ini di Idaroh Sa'afiyah ini sebagai dokumentasi dan informasi. Ribun, setuju nggih? Setuju. Dan untuk waktunya, nggih, nyun sewu niki kula butuh mangke kiran pun enten grup WA nopo. Damel nggih. Bisa di-share ke grup WA untuk informasi niku. Nggih. Terus mungkin di Idaroh di Instagram niku wonten sorotan, nggih. Sorotan nanti dibuatkan ini Idaroh Sa'afiyah Karang Puri.
niki Idarus Safiyah Bejiro monggo mangke diupload ing mriku. Pun setuju nggih? Yang keempat terakhir komunitas pemuda Toriko. Niki kopda diskusi dan kegiatan sosial ini bicara santai ala arek enom ngobrol masalah nopo masalah Toriko bisa dikemas sesantai mungkin bisa bekerja sama dengan Toriko atau nopo istilahnya sama kan kata pemuda-pemuda Toriko yang buat sebuah komunitas pemuda Toriko kata bisa kita sharing, kita undang ke Safiyah untuk ini kok menarik peminat atau untuk membuka semangat mengenalkan Toriko kepada pemuda kita, generasi kita sejak dini. Jelas ya? Satu tahun sekali cekap menurut jenengan cekap ya, insya Allah. Alhamdulillah. Kita mumis wafida di kafal jatah fasir mutanafisa kayak lomba dalam mensukseskan program ini. Kalau kalian cekap lebih dulu belum silakan datang sekarang semoga. Alhamdulillah, pemaparan dari Lajnah Jumatan Generasi Muda Ahli Toriko sampun usai dengan jelas dan hasilnya akan kami serahkan kepada pimpinan sidang. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, monggo diserahkan datang Kiai Mudir untuk kesiapan itu. Monggo sedaya beri aplaus supados semangat sedaya. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo ya simbolis nama ini. Akan menarik gambar. Lembaran ini, lembar ini. Dikit. Langsung ya teman. Iya, tinggal catatan. Oh ya. Bentar. Oh, Oke, terima kasih. Alhamdulillah sampun sedaya ingkang disebataken Lajnah ABCD sampun saking menika saya pribadi selaku pimpinan sidang sebelum pamit undur diri mohon untuk seluruh rencana kegiatan mangke dikonsep oleh Husniah otomatis biaripun Yai Mudir menika. Lan saderenge pamit kawula mewakili saking sedayanipun agung pangapunten mangke kawula nyuwun arahan tambahan sekedhap kemawon saking Yai Mudir setelah kawula pamitan lan kawula suwun mangke doa kula pasrahaken jenengan Yai. Boten semerap jenengan sing doa piyambak utawi sinten mawon nggih. Saking kawula pimpinan sidang sedayanipun kula amrin mufawwadun ala Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk arahan tambahan monggo Yai Hatta ingkang kawula semangat. Alhamdulillah sekali lagi kula suwun aplaus untuk kita semua. Mudah-mudahan hasil dari musyawarah kerja Idarus Safiyah Sekecamatan Melayu yang sudah kita sepakati bersama
mudah-mudahan senantiasa diperoleh kemudahan, kesuksesan dalam mengimplementasikan dalam kegiatan berikutnya dan senantiasa selalu barokah. Perlu diketahui bahwa program-program yang sudah kita sepakati tersebut oleh Idara Husnia ini sudah dicantumkan beberapa nama-nama yang akan jadi kontak personnya atau leading sektor. Jadi kita sudah mempersiapkan leading sektor dari setiap program yang ada. Seperti di Lajnah Istighosa Dakwah Tasawuf Thariqah, kita sudah mempersiapkan leading sektornya sebagai koordinator atau koordinasi terkait realisasi program ini. Untuk yang Lajnah Istighosa dan seterusnya, semua program beberapa nama yang menjadi leading sektor untuk dihubungi atau dikoordinasi adalah yang pertama Kiai Haji Sa'ad Romli, Kiai Haji Nur Khalis, Kiai Haji Nur Khazin, Kiai Haji Musbihin, dan Kiai Haji Adim. Selain yang sudah ditunjuk, otomatis yang sudah tercantum di struktur Lajnah Istighosa Dakwah Tasawuf dan Thariqah Husnia, otomatis mereka termasuk yang bisa menjadi koordinasinya. Yang otomatis secara formal menjadi koordinator terkait realisasi program ini. Jadi selain yang ditunjuk oleh Idara Husnia secara personal, juga dibantu oleh Lajnah Istighosa Husnia yang nama-namanya sudah tercantum pada struktur Idara Husnia. Begitu juga pada Lajnah Bahasa Masalah Sufiyah. Ini juga dari Idara Husnia ditunjuk secara personal orang-orang yang bisa dihubungi untuk realisasi program itu. Yang pertama Dr. Bahrul Huda, kemudian kedua DRS Musta'in, yang ketiga Kiai Haji Ahmad Faiz, yang keempat DRS Haji Samiyadi, ditambah dengan otomatis yang sudah saya sampaikan di awal, Lajnah Mubahasa Masalah Sufiyah yang ada di dalam struktur Idara Husnia, mereka juga termasuk orang yang bisa dipakai dihubungi terkait realisasi program-program yang ada. Berikutnya yang ketiga, Lajnah Pelatihan dan Koordinasi Dr. Samsudin, dan otomatis dibantu nanti oleh Lajnah Pelatihan dan Kaderisasi yang nama-namanya sudah tercatat di struktur Idara Husnia. Dan yang terakhir, informasi koordinator di Lajnah Kematan yang ditunjuk secara personal oleh Idara Husnia. Yang pertama adalah Al-Ustaz Haji Nurul Huda, kemudian Kiai Urip Sumarjo, Haji Abdul Wahab SOS, kemudian Ustadz Suryadi, dan yang terakhir Ustadz Saiful Anwar. Dan otomatis ditambah dengan Lajnah Kematan Idara Husnia yang nama-namanya sudah tercatat mengenai struktur Idara Husnia. Demikian informasi tambahan untuk leading sektor dari masing-masing program yang sudah kita sepakati semua. Sekali lagi mudah-mudahan hasil dari kesepakatan muster Idara Sa'afiyah Seknamatul Nayu mudah-mudahan benar-benar senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa berjalan sesuai dengan rencana, penuh manfaat dan penuh barokah. Allahumma amin. Berikutnya klosuwun keikhlasannya, klosuwun talipun dumateng Romo Kiai Haji Musbihin Khazin kangge menutup acara dengan doa. Monggo nyuwun barokah doaipun Yai. Kula kinten cekap saking kula Ihdinas Siratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.